Berikutnya ada Ibu Fitri ya. Fitri? Iya, Pak. Ya, Ibu Fitri. Iya, Kak. Ibu Fitri ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di UPT SDN 01 Pancanegeri, Pak, Kecamatan Hmm. Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Kelas berapa Ibu? Saya ngajarnya kelas 1 sampai kelas 6, Pak. 1 sampai 6. Yang eh, materi yang Ibu kumpulkan ini di modul ini kelas berapa Ibu? Fase C, Pak, kelas 5. Kelas 5. Fase C kelas 5. Fasenya itu ada berapa sih Bu di Kalau SD itu? kalau di SD itu, Pak, fasenya itu dia ada 3. Kelas 1, kelas 2 itu fase A, 3, Mm-mm. 4 fase B, 5, 6 fase C. Nah, ya. Baik. Tapi, Materinya apa Pak, Ibu? Ya, gimana? materinya kalau di SD kita, Pak, kelas Mm-mm. 5 ini, saya kan mengambil di kelas 5 ya, Pak. Iya, Kelas 5 itu baru tahun ini dia, Pak, pakai kurikulum Merdeka. oh, berarti kan sudah Jadi berjalan ya. awal, Pak, ya. Ya, sudah berjalan. Ya, sebenarnya kurikulum itu sama aja ya. Sama aja kurikulum Kemerdeka itu ya ya sama lah kan gitu kan. Cuma administrasinya aja yang beda, administrasinya yang berbeda. Ibu udah berapa tahun ngajar? Saya dari 2004, Pak. Oh, 2004. Tamat tamat MAN, karena di Mm-mm. kampung saya pelosok, jadi diminta sama sekolah, sama kepala sekolahnya untuk ngajar di SD, Pak. Karena dilihat di latar belakang saya kan sekolahnya di agama, tapi nggak mondok, Pak. Saya Hmm, di MAN, MTS oke. MAN gitu. Ya, iya. Baik, materi Ibu apa materi? Saya ngambil di semester 1 itu bab 1, Pak, tentang surat Al-Maun, Pak. Nah, surah Al-Ma'un. Nah, kalau soal Ma'un ini saya nyambung. Kalau yang yang tadi eh, apa tadi yang kelas 5 semester 1 itu tadi saya nggak ada kelihatannya. Baik, Ya. Al-Ma'un. Di Al-Ma'un semester 1. Ibu modul ajar di kurikulum Merdeka kan ada PPRA-nya ya Bu, ada P5-nya di atas itu kan sum P5 PPRA ya. Mm-mm. Iya, Kaitannya Pak. dengan kaitannya dengan surat Al-Maun apa saja Bu? Tentang ketuhanan, Pak. Ketuhanan. Apanya yang mananya? Ya, tentang surah Al-Maun itu dia kan membahas tentang Al-Quran dan hadis, Pak. Jadi Mm-mm. agak mendekati kepada Al-Quran itu kan diturunkan kepada malaikat untuk seluruh Mm-mm. umatnya, diturunkan kepada Nabi. Mm-mm. Untuk diajarkan kepada umatnya. Jadi asal usul dari ayat itu firman itu merupakan firman dari Allah gitu, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Ibu ada apa itu refleksinya ya Bu ya? Apa refleksi Bu? Refleksi setelah anak-anak mempelajari gitu, apa pengetahuan Hmm. anak-anak gitu ya, Pak ya. Nah, refleksinya apa? Kan ada dua refleksi itu. Refleksi untuk guru dan refleksi untuk anak. Apa sih refleksi itu, Bu? Refleksi itu seperti kupilan kita gitu, Pak. Dari anak-anak, misalnya anak-anak itu setelah mempelajari materi yang kita sampaikan itu, mereka itu udah pahamnya seperti apa gitu, Pak. Terus yang harus kita perbaiki sebagai gurunya apa gitu. Itu eh, metode yang digunakan, Ibu, metode apa? Kalau metodenya saya pakai metode ceramah, Pak. Ceramah. Iya. Eh, Tapi sarana pakai dan kelompok. sarana dan prasarana apa saja itu? Di sini saya pakai Chromebook juga, Pak. Pakai Ah, proyektor.
terus Ah, jaringan internetnya untuk mencari sinyalnya. mm-mm. Terus, Ya, itu aja, Pak. Al-Quran. ya, ada proyektor ya Bu ya? Ada, Pak. Alhamdulillah sekolah kita kemarin tahun berapa itu dapat bantuan, Pak. Hmm. Lah kan, kalau ada proyektor kan tidak harus ceramah. Iya, Pak. Kemarinnya itu belum nyambung itu, Pak. Eh, Iya, iya, baik. Kan bisa bisa kita setel videonya, iya. bisa kita ya kalau ada proyektor eh, semua jadi Kita mudah. menyajikan PPT kemarin, Pak, Hmm, di proyektornya. hmm. Tujuan pembelajarannya apa, Bu? Tujuan pembelajaran di ini ya, Pak. Hmm. Di Di sini PBL ya, saya Bu ya? Di PBL PBL. ya. Hmm, Ya, di sini kan Al-Quran hadis ya, Pak, elemennya ya, Pak ya. Tujuan betul. pembelajarannya di sini siswa itu mampu memahami Quran surat Al-Maun, Pak. Hmm. Terus apa Jadi lagi? mampu membaca Al-Quran surah Al-Maun, mengartikan Al-Quran surat Al-Maun, itu Pak. Dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-harinya. Hmm. Ada pokok-pokok pikiran surat Al-Maun juga itu ya. Ya, tapi belum dibahas untuk pertemuan yang ini, Pak. Hmm. Nah, Ibu kalau membuat modul, kalau memang waktunya nggak cukup, yang dimasukkan semua jadikan 2 modul. Kalau satu pelajaran bisa 4 modul, ya buat 4 modul kan gitu kan. Nanti Oh, kan ini kan modul kan untuk kita dan orang lain juga kan gitu kan. Pak, mohon maaf. Kalau saya itu kan seringnya bikin modul itu untuk 2 kali pertemuan, Pak. Untuk 2 minggu gitu. Mm-mm. Itu bisa ya, Pak ya? Ya bisa aja, tapi kan ada pertemuan pertama Ya, ke pertemuan langkah ini. pertama. Ya, Pertemuan kedua ini kan gitu karena kan itu kan nanti kan eh, untuk mengetahui apa itu eh, penyampaian anak itu. Baik. Ibu membuat tes formatif, tes formatif. formatif. Mm. Apa sih formatif itu tes formatif? Asesmen formatif itu apa, Bu? Asesmen formatif itu seperti lembar kerja gitu, Pak. Lembar kerja. Itu Eh, gunanya untuk apa, Ibu? untuk mengetahui bahwa anak-anak itu setelah kita memberikan materi sudah pahamnya sebatas apa gitu, Pak. Kalau di sini kan surat Al-Maun, dia hafalannya itu sudah tersusun belum begitu hafalannya. Mana yang ayat 1, ayat 2 dan seterusnya gitu, Pak. Kemudian Ibu eh, sebelum mengajar ada persiapan awal sebelum mengajar. Sebelum mengajar Itu persiapan awalnya apa Ibu? Yang Ibu lakukan sebelum mengajar? saya mempersiapkan modul ajar, Pak. Terus seperti alat-alatnya, sarana prasarananya. Modul ajar. Apa komponen modul ajar Ibu? Komponennya apa saja modul ajar itu? Yang Ibu ketahui aja. Ada pendahuluan, Hmm? ada kegiatan inti dan Hmm? penutup, Pak, yang kalau yang di tengah-tengahnya itu. Hmm. Itu. Ya. Nanti di modul ajar itu ada identitas atas. Ya. Identitasnya itu kan ada identitasnya Bu ya. Ya, identitas modul ya, Pak ya. Ya, itu
ada. Itu termasuk komponen kan ya gitu kan. Oh iya. Hmm. Kompetensi awal gitu ya, Pak. Nah, Ya. itu termasuk komponen-komponen modul. Berarti anak bisa tadi di tujuannya itu, anak bisa mengartikan sudah ya? Iya, Pak. Mengartikan surat Al-Ma'un ya Bu ya? Iya, Pak. Oh, kelas 5 udah bisa ya? Ya. Kelas 5 udah bisa. Coba Ibu dibacakan surat Al-Ma'un beserta artinya Ibu? Iya, Pak. Ya, Izin ya, Pak. ya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'uul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Dari arti bismillah ya, Pak. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus terjemahan ayat yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat yang keenam, yang berbuat riya. Ayat yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Gitu, Pak. Baik, Ibu yang di PBL. Kemudian yang di PJPL Ibu, materinya apa di PJPL? Sama, Pak. Masih menyayangi anak yatim di surat Al-Ma'un juga. Tapi bedanya kalau di sini, kan kalau di PJPL itu anak-anak mencari masalah ya, Pak. Mencari, kalau di PBL itu kan kita yang ngasih masalahnya. Kalau di PJPL itu anak-anak ya, Pak, yang ini. Nah, di sini saya minta anak-anak itu membuat seperti kaligrafi gitu, Pak, hasilnya. Oh, gitu ya. Berarti proyeknya hasilnya ya. Proyek ya. Kaligrafi apa Ibu? Asmaul Husna atau apa gitu? Masih tetap di surat Al-Ma'un inilah, Pak. Oh, saya pikir Asmaul Husna, kaligrafi Asmaul Husna gitu. Oh, surat Al-Ma'un ya. Oh, iya. Masih di surat Al-Ma'un, Pak. Ibu udah membuat LKPD juga Ibu ya? Iya, Pak. Kemudian asesmen akhir semester akhir? Asesmen semester akhir. Apa sih artinya asesmen semester akhir atau akhir semester? Asesmen akhir semester. Apa maksudnya? Asesmen akhir semester itu seperti kita kayak UTS gitu ya, Pak. PTS kalau sekarang ya. PTS. Berarti untuk apa sih ada asesmen semester akhir? Untuk mengetahui kemampuan anak-anak tentang materi yang sudah kita pelajari itu, Pak. Jadi sudah sedalam apa gitu kemampuan mereka itu. Selama 1 semester. 1 semester. Ya, selama 1 semester. Memang istilah-istilahnya ini agak asing-asing, tapi ya, sebenarnya sama kan gitu kan. Yang penilaian namanya asesmen gitu kan. Asesmen formatif, penilaian formatif. Penilaian akhir semester, berarti asesmen akhir semester atau semester akhir kan gitu. Itu di kurikulum Merdeka.
Ibu pernah mengadakan pelatihan, mengikuti pelatihan-pelatihan? Pernah sih Pak. Oke. Ya baik, terima kasih Ibu Fitri. Iya Sukses Pak, selalu. sama-sama. Amin, mudah-mudahan Pak. Pada Tolong doanya ya Pak ya. ya, insya Allah. Insya Allah. Ibu ini Fitriani kayaknya. Nah, ini Ibu Fitriani ini. Halo Ibu Fitriani. Iya Pak. Nah, Ibu Fitriani ngajar di mana? Saya ngajar di UPT SDN 01 Panca Negeri Pak. Perpecahan Panca. dari Blambangan Umpu Pak. Umpu Semengu Oh, Pak, udah Kecamatan Baru. Kecamatan Baru. Di dusun bener itu ya, Ya, kalau udah semengok itu ya. iya Pak. Nah, Pelosok. ya nggak apa-apa Bu. Yang penting hari ini bisa ikut PPG, lulus, dapat sertifikasi. Nah gitu kan? Kalau nggak salah gitu ya Bu ya. Iya Benar Pak, kan? harapannya Oke. seperti itu Pak. Harapannya seperti itu. Nah itu Bu, selain itu tadi di antara salah satu untuk peserta didik misalkan. Untuk P5 lagi, P5 lagi. Tadi sudah untuk untuk memper apa karakter. Nah, yang kedua untuk memecahkan masalah. Untuk memperkaya proses pembelajaran terusnya. Nah, yang lain kan itu banyak ya indikator-indikatornya kalau nggak salah itu ya. Indikator setahu saya itu untuk P5 untuk peserta didik itu. Kira-kira selain memperkuat misalkan yang lain itu selain karakter tadi juga kira-kira dengan P5 itu kira-kira bisa untuk memperkuat apa ini Bu? Selain karakter. Karakter itu disiplin, percaya diri, rasa ingin tahu, dan seterusnya kan banyak itu. Selain itu, dengan adanya P5 itu apa panjangan tadi, kalau nggak salah apa itu? Tadi lupa lagi saya. Proyek Project penguatan profil pelajar Pancasila Pak. Pancasila. Ini saya kenakan dengan memperkuat ya. Kira-kira dengan Ya, Pak. P5 itu kira-kira untuk memperkuat apa? Skillnya Pak, kemampuannya Pak. Kemampuannya. Ya, Kan selain kemampuannya. Misalkan garis besarnya untuk memperkuat profil Pancasila. Nah, di dalam profil Pancasila itu memperkuat itu di dalamnya ada apa kira-kira Bu? ada kreatifnya Pak, kekreatifan anak-anak peserta didik. Ya, selain kreativitas kan selain itu Ibu itu materinya tentang apa coba? Biar saya agak ini. Materinya tentang apa Ibu di PJBL-nya itu? Temanya apa? Topiknya? Yang di PJBL Pak, kalau yang di Ya. PJBL itu tentang menyayangi anak yatim Pak, Quran Surat Al-Ma'un. Sama dengan Nah, itu PBL juga saya. ya itu kan sama. Kira-kira selain itu apa itu? Di dalamnya itu kan Kalau yang di P5-nya saya mengambil gaya hidup berkelanjutan, Pak. Tentang alam, alam mendidik kita kreatif, Pak. Terus apa lagi? Topiknya. Terus kalau project profilnya pemanfaatan daun untuk ecoprint. Oh, enggak secara itu kalau gitu, itu sudah materi ini hanya saya pengen tahu kan project P5 itu kan memperkuat profil Pancasila. Intinya kan seperti itu ya. Profil Pancasila yang ada di dalam profil Pancasila itu kira-kira ada apa itu di dalamnya? Berkebinekaan tunggal, Pak.
Nah, itu Bu, maksud saya harus ada berkebinekaan tunggal ika, ya kan? Saling menghormati, Iya, ya kan? Sopan santun. Itu selain selain itu kan, itu kan kaitannya sebenarnya dengan materi Ibu kan ada kan itu iya hidup Pak. sosial kan apa? Iya kan? Gaya hidup berkelanjutan. Gaya, lah iya gaya hidup berlanjutan keberlanjutan itu kan gaya hidup kan. Di situ kan harus ditanamkan sopan santun, ya kan? Iya Pak. Kebinekaan, menghormati, ya kan? Nah, itu kita tidak lepas dari itu walaupun di profil Pancasila itu kira-kira kayaknya ngambang harus begini, tetapi di dalamnya itu sebenarnya ya yang tadi anak disuruh mungut sampah dengan lingkungan itu sebenarnya supaya ini ya kita menghormati orang yang bersih-bersih di situ, ya kan? Membuang sampah pada tempatnya, membedakan ini sampah plastik, ini bukan, ya kan kan? Seperti itu kan kalau di sekolah. Iya Pak. Nah, ini kalau kita buang ya semaunya kan di situ ada tukang sapu kan menghargai itu. Nah, itu sebenarnya kaitannya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Fitri. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima Oke. kasih juga Ya. Pak. Mm-mm. Apa kira-kira menegangkan ya? Nanti kalau saya yang menegangkan Agak laki-laki Pak. aja. Yang laki-laki aja kalau yang ibu-ibu enggak.